Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teji Tikno Parjana dengan nomor rujuk mahasiswa 9312163119 akan mereview makalah berjudul Pedoman Pengawasan Syariah, yang di dalamnya akan membahas tentang pengawasan syariah oleh JPS, metode pengawasan, sasaran, wewenang, dan objek pengawasan, dan kelengkapan penunjang pengawasan. Bagian pertama ada pengawasan syariah oleh JPS. JPS adalah lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional dan praktik LKS agar tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah. Pedoman dasar JSN bab 2 ayat 5 mengemukakan Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Sementara itu, Pedoman Rumah Tangga JSN pasal 3 ayat 8 menegaskan untuk lebih mengefektifkan peran JSN pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan JSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. DPS sebagaimana diatur dalam PBI nomor 6/24/PBI/2004 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha LKS. Dalam pedoman dasar JSN tersebut, mekanisme kerja DPS dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Yang kedua, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional. Yang ketiga ada melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya pada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Yang keempat, merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. Nah, dalam pengawasan syariah memiliki pengawasan penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh JPS adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS yang mencakup yang pertama ada pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS dan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BPRS lainnya. Dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam JPS, melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru. Yang kedua, memeriksa fatwa dan atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Yang ketiga, mengkaji fitur mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur, produk, dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Yang keempat, memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan. Dan yang kelima, menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh BPRS. Nah, dalam bentuk pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BPRS lainnya sebagaimana dimaksud dalam JPS melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang 1 kali dalam 1 bulan. Yang kedua, meminta laporan kepada direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BPRS lainnya. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan secara uji petik atau sampling paling kurang sebanyak 3 nasabah untuk masing-masing produk atau akad penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS. Nah, dengan memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah paling kurang meliputi yang pertama, pemenuhan syarat dan rukun dalam akad perjanjian pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah. Yang kedua, mencakup dan kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah. Yang ketiga, kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah dan penetapan dan pembebanan ujroh atau fee.
kepada nasabah untuk produk pembiayaan core untuk meyakini bahwa penerapan ujrah atau fee tidak terkait dengan besarnya pembiayaan core. Lalu yang poin selanjutnya ada metode pengawasan. Metode pengawasan ini ada 5. Yang pertama adalah pengawasan secara langsung. Pengawasan langsung yaitu apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif maupun dengan sistem investigatif. Nah, metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut built-in control. Yang kedua ada pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Nah, laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata, deretan angka-angka, atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya atau anggaran yang telah direncanakan. Nah, kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak. Yang ketiga ada pengawasan secara formal. Pengawasan formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari organisasi tersebut. Yang keempat ada pengawasan informal. Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi atau pribadi, atau secara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Yang kelima ada pengawasan administratif. Pengawasan administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos-pos anggaran atau rencana anggaran, pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif, dan pengurusan bendaharawan. Lanjut ke poin ketiga, yaitu sasaran, wewenang, dan objek pengawasan. Sasaran pengawasan. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga penting yang menjamin bahwa kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan aturan syariah. Perlu peningkatan pengetahuan JPS tentang operasional perbankan, pengetahuan ekonomi, baik pengetahuan fiskal, moneter, akuntansi, dan pengetahuan lainnya, serta intensitas keterlibatannya dalam menentukan produk baru dan program sosialisasi. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah atau DPS, hal ini harus dilakukan agar bank syariah terhindar dari riba dan melakukan perjalanan sesuai syariat Islam. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana ditanjaskan di dalam pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 1945 dijawantahkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat, jua demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara diimplementasikan via pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa oleh penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan, yaitu lembaga-lembaga tinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu dalam rangka menjalankan tugas-tugas tersebut, JPS berhak dan mempunyai wewenang untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam jam kerja kantor perusahaan untuk menanyakan atau memeriksa segala produk dan aktivitas perusahaan ditinjau dari sudut pandangan Islam. Yang kedua ada untuk hal tersebut direksi dan aparat bank lainnya wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh JPS. Yang ketiga ada objek pengawasan. Yang menjadi objek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat, dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran, dan korupsi. Sedangkan objek pengawasan dalam manajemen terdapat 5 jenis objek pengawasan dalam manajemen. Di antaranya adalah kuantitas dan kualitas barang, keuangan, objek yang sifatnya strategis, pelaksanaan program di lapangan, pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain. Dan
Poin yang keempat ada kelengkapan penunjang pengawasan. Nah, tanggung jawab JPS dalam perbankan syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan syariah. JPS adalah bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena peranan yang penting dalam JPS, kedua undang-undang di Indonesia termasuk kebutuhan JPS dalam perusahaan berdasarkan syariah dan institusi perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Adanya JPS yang diwajibkan bank syariah dalam struktur organisasi dimaksudkan untuk menjaga agar bank syariah dapat berjalan sesuai dengan jalur syariah yang benar. Nah, adapun dalam pengawasan ini, bank syariah wajib memberikan fasilitas kepada JPS dalam rangka mendukung kinerja pengawasan syariah dan pelaksanaan tugas antara lain. Yang pertama ada mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya serta mengklarifikasikannya kepada manajemen bank. Yang kedua, memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada manajemen bank. Yang ketiga, memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif. Yang keempat, memperoleh imbalan sesuatu dengan aturan perseroan. DSN MUI 2015 memberikan petunjuk kelengkapan penunjang yang dapat dijadikan pedoman oleh JPS dalam melakukan pengawasan syariah di LKS sebagai berikut. Yang pertama ada rujukan pengawasan, yaitu yang pertama ada fatwa DSN, dan yang kedua ada ketentuan dari regulator. Yang kedua ada bahan pengawasan, yaitu perjanjian, formulir-formulir, bukti transaksi, dan laporan-laporan. Yang ketiga ada pelaku atau subjek pengawasan. Yang keempat ada pihak-pihak lain yang terkait pengawasan JPS, yaitu internal LKS atau audit intern, akuntan publik, dan BI atau OJK. Nah, sekian review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.